Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ekologi pemerintahan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, kelas E5, yang beranggotakan Al-Hazir Mediza, Arif Maulana, Arif Wahyudinani, David, Andi Catherine Dwi Lestari Anggraini, Nova Ningtyas Azhari Ramadhani Mukti. Baik, adapun ruang lingkup pembahasan kita pada presentasi kali ini, yang pertama kita akan bahas tentang definisi ekologi pemerintahan. Yang kedua, ruang lingkup ekologi pemerintahan. Yang ketiga, latar belakang ekologi pemerintahan. Yang keempat, sudut pandang ekologi. Yang kelima, sudut pandang kajian ekologi pemerintahan. Dan yang keenam, dimensi-dimensi yang mempengaruhi ekologi pemerintahan. Definisi ekologi pemerintahan. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Sedangkan ekologi pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan masyarakatnya. Vasistiono 2013.213. Ekologi pemerintahan dapat juga didefinisikan sebagai cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang dan waktu terhadap pemerintahan, baik sebagaimana adanya maupun sebagaimana diharapkan. Ruang lingkup ekologi pemerintahan. Menurut Hasibuan 2019.238, ruang lingkup ekologi pemerintahan dapat mencakup 1. Dialektika antara pegawai pemerintah dengan pemerintah, subsistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan, dan masyarakat dengan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi. 3. Studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungan yang dimiliki pemerintahan dengan mempelajari keberadaan dan pengaruh pemerintahan bayangan terhadap entitas pemerintahan yang formal. Latar belakang ekologi pemerintahan. Alexander van Humboldt, salah satu tokoh yang mengembangkan pemikiran mengenai ekologi sebagai bagian dari ilmu biologi yang kemudian berkembang memasuki bidang-bidang lainnya. Salah satunya adalah bidang ilmu sosial. Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu sosial kemudian mengadopsi konsep, teori, paradigma, maupun hukum yang berkembang dalam ilmu ekologi. Menurut Alexander van Humboldt, mengembangkan pemikiran ekologi dalam bidang sosial dengan berasumsi bahwa pemerintahan merupakan organisme hidup atau living organism yang lahir, hidup, berkembang, dan kemungkinan kemudian akan mati atau digantikan dengan sistem lainnya. Berdasarkan asumsi itulah, maka dikembangkan kajian ilmu tentang ekologi pemerintahan. Sudut pandang ekologi. Menurut Wasistiono, ekologi dapat dilihat dari 3 sudut pandang berikut. Yang pertama, ekologi hampir sama dengan sudut pandang politik, yakni mencoba menuangkan buah pikirannya pada bidang lain dengan menggunakan alat analisis yang berasal dari kajian ekologi. Selain itu, ekologi juga melihat mekanisme yang selalu terpelihara dalam keadaan seimbang dinamis. Yang kedua, sudut pandang ilmu pemerintahan merupakan
salah satu wujud bangunan keilmuan dari ilmu pemerintahan. Selain sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan sebagainya. Teori, prinsip, konsep studi ekologi dipinjam untuk menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan. Yang ketiga, sudut pandang elektrik, bahwa kajian ekologi pemerintahan merupakan interface antara kajian ekologi dan ilmu pemerintahan. Artinya, ekologi dengan ilmu pemerintahan berkedudukan sejajar, tidak dalam arti ilmu yang satu lebih besar dari ilmu yang lain. Sudut pandang kajian ekologi pemerintahan. Yang pertama, memandang objek sebagai sebuah ekosistem. Sudut pandang ini dilihat sebagai sebuah ekosistem yang memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, penggunaan paradigma antroposentrik. Dan menggunakan cara pandang ini maka pemerintah akan menjadi pusat perhatian dan faktor utama dari kegiatan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, penggunaan pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan cara pandang di mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan memikirkan dampaknya secara menyeluruh. Yang keempat, adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis. Dimensi-dimensi yang mempengaruhi ekologi pemerintahan. Dimensi eksternal. Yang pertama, pengaruh ideologi terhadap ekologi pemerintahan. Ideologi perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar mampu membimbing dan mengarahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, pengaruh politik terhadap ekologi pemerintahan. Kita ketahui bahwa sistem politik yang dianut suatu negara mau tidak mau pasti akan berpengaruh ke dalam lingkungan pemerintahan negara tersebut. Begitu pula di Indonesia, sistem multipartai yang dianut negara kita pasti akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Ketiga, pengaruh sosial budaya terhadap ekologi pemerintahan. Sosial budaya juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekologi pemerintahan. Misalnya di Indonesia, sosial budaya yang multikultural akibat dari kondisi geografis yang terpisah-pisah, berbentuk kepulauan yang sangat berpengaruh pada bentuk negaranya, yakni negara kesatuan. Yang keempat, pengaruh pertahanan dan keamanan terhadap ekologi pemerintahan. Suatu negara yang kondisi pertahanan negaranya tidak kuat, maka akan dengan mudah dikacaukan oleh negara lain yang memiliki kepentingan. Dengan begitu, sistem pemerintahan pun akan goyah, yang akan mengakibatkan ketidakstabilan semua sektor. Yang kelima, pengaruh ekonomi terhadap ekologi pemerintahan. Dalam permasalahan ini, pemerintah sudah seharusnya berpikir langkah apa yang harus diambil. Kebijakan-kebijakan yang diambil tidak hanya sekedar kebijakan semata, tapi membutuhkan realisasi yang berdampak positif bagi ekologi pemerintahan maupun perkembangan. Dimensi internal. Yang pertama, visi dan misi organisasi. Visi menggambarkan garis besar keinginan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu yang dibentuk lebih spesifik dan menggambarkan kesuksesan atau keunggulan yang diinginkan dalam waktu tertentu. Yang kedua, budaya organisasi. Secara ekologis, budaya organisasi mempunyai hubungan timbal balik dengan sistem pemerintahan, di mana penjelasan mengenai hal ini mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman, serta hasil oleh pikirnya. Yang ketiga, organisasi atau pemerintah bayangan. Dalam setiap organisasi formal akan selalu diikuti adanya organisasi informal. Posisi pemerintahan bayangan dalam ekologi pemerintahan ditempatkan pada faktor internal maupun faktor eksternal, tergantung komposisi dan peran yang dimainkan oleh pemerintah bayangan tersebut. Yang keempat, hubungan pemerintah dengan subsistem dan sub-subsistemnya. Hubungan antara pemerintah nasional dengan pemerintah subnasional sebagai sebuah sistem dalam konteks ekologi pemerintahan dimaksudkan sebagai mekanisme homeostatis. Tujuannya adalah agar sistem pemerintahan tetap dapat bergerak secara dinamis, tetapi dalam koridor keseimbangan.
Apabila mekanisme homeostatis ini tidak berfungsi, ada kemungkinan sistem tersebut akan rusak. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam presentasi kali ini. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.